ingin tanya tentang niat saya ingin masang behel untuk merapikan gigi. Setelah saya cek ke dokter, ada kemungkinan harus sedikit mengikir gigi karena tidak cukup ruang. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini? Merubah yang tidak layak menjadi layak boleh, merubah yang tidak normal jadi normal boleh. Ada jenis-jenis orang yang punya gigi, kalau dia senyum kita malah takut. Yang begitu itu boleh dia robah. Tapi yang sudah bagus, yang sudah normal, malah diotak-atik sehingga menjadi abnormal, masuk dalam kategori 5 hadis riwayat dari sahabat Nabi as-sahabi al-jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. La'anallahul wasimat, Allah melaknat tukang buat tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut, ini alis apa bulu mata? Mencabut alis, mengotak-atik alis, wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, wal mughayyirat, yang kelima, lil husni, merubah ciptaan Allah untuk merasa lebih cantik. Setan mempermainkan dia. Kata setan, masukkan kresek ke wajahmu, dagu panjang, isinya kresek. Enggak kresek Ustaz, silikon. Silikon itu kan plastik. Kresek. Makanya kalau diperiksa wajahnya itu cuma 5% yang daging, lain kresek. Dagu plastik, hidung plastik. Suntik 2 bulan pertama cantik, masuk bulan ketiga dagu turun, hidung turun. Tinggal lo ambil sapu lidi. Nenek sihir. Sampai ini apa namanya yang di ujung ini? Bulu mata. Ini pun plastik juga, lentir plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Panas. Apa ini? Biarlah engkau cantik karena bekas air wudukmu. Engkau cantik karena cahaya Al-Quran dari matamu. Engkau cantik karena bekas sholat tahajud. Siapa yang sholat tahajud di waktu malam, cahayanya dijaga Allah sampai di waktu siang. Loh, itu anak alumni Darul Quran Mulia itu kok bercahaya wajahnya? Iya, bekas air wudhu. Emangnya aku tayamum? Oleh sebab itu maka orang yang selalu mengotak-atik wajahnya, sobek di sini, suntik di sini, isi di sini, itu dipermainkan setan. Wala udillannahum, aku sesatkan, wala umanniyannahum, aku buat mereka berilusi, berhalusinasi. Engkau makin cantik, engkau lebih cantik, engkau lebih cantik. Tapi sebenarnya dia saja yang merasa cantik, orang melihat dia malah takut. Saya melihat orang pakai operasi itu malah wajahnya mengerikan, menakutkan. Coba lihat di internet contoh beberapa artis barat bule yang wajah di hari tuanya amat sangat menakutkan akibat dari merubah-rubah ciptaan. Tapi kalau hanya memperbaiki dari yang tak layak menjadi layak, face off bagi yang kebakaran, nauzubillah, habis kena api, maka dioperasi menjadi layak, boleh, tidak termasuk dalam wal mughayyirat lil husni. Bagaimana menurut Ustadz tentang kebijakan baru, yaitu nikah minimal harus 19 tahun dan harus ada sertifikat siap nikah terlebih dulu dengan mengikuti pelatihan 3 bulan. Saya bicara masa depan Indonesia, dia cerita nikah. Kalau saya tahu nikah itu lebih banyak baiknya daripada mudaratnya, kalau saya tahu nikah cepat itu bagus, pagi khitan, siang nikah. Tapi tentu Nabi juga bersabda, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah. Ba'ah artinya al-qudrah, mampu secara finansial. Adik-adik, anak-anakku sekalian, kalian sekolah, kakak kelas kalian banyak sekarang, ada di Turki, ada di Mesir, lebih 15 alumni Darul Quran Mulia di Kairo, Mesir. Saya waktu ke Mesir, anak-anak Mesir, adik-adik kelas nanya, Ustaz, kami gimana kalau nikah atau kuliah Pak Ustaz? Kuliah sambil nikah. Terus makannya gimana? Subsidi silang. Kamu dapat kiriman kan? Iya. Kamu dapat kiriman? Iya. Gabungkan APBD-nya. Cari yang siap dari nol, di pom bensin dong Ustaz. Adinda, AA kan lagi belum kerja nih,
Siap nggak makan sehari denganku? Jangankan makan sehari, Senin Kamis aja kita puasa, kata dia. Tapi jangan lama-lama, gitu. Nah, oleh sebab itu perlu kesiapan mental. Masalah perlu sertifikat sebelum nikah, ini memang dari dulu saya ngomong ke Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dulu, namanya Pak Dr. Asyari Nur. Pak Dokter, ini sekarang banyak laki-laki nggak ngerti masalah nikah, dikit-dikit marah, satu hari sampai jatuh tolak 5. Pagi kopi terdatang lambat datang, tolak 1. Sambal terlalu pedas, tolak 2. Gulai kurang garam, tolak 3. Nggak ngerti dia masalah nikah. Jadi Pak, kata saya waktu itu, gimana kalau kita buatkan 20 SKS, orang yang mau nikah ini dibuatkan kursus pranikah. Setelah dia ngerti masalah pernikahan, akidahnya mantap, bisa jadi imam, baru dia boleh nikah. Bagus, setuju. Jadi program ini tinggal diisi saja, dibuatkan. Tidak boleh menikah sebelum ikut kursus bisa baca Quran. Setuju? Supaya dia bisa jadi imam. Bayangkan kalau suaminya tamat Darul Quran mulia, Masya Allah. Di tengah malam itu dia akan membangunkan istrinya, wake up my darling, wake up my honey. Karena dia tiap malam tahajud di Darul Quran. Dia pun salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Allahu Akbar. Kata makmumnya, loh kok cepat banget ini. Begitulah kalau suaminya alumni Darul Quran mulia. Tapi kalau yang nggak lulus sertifikat tadi, Allahu Akbar, sampai salam nggak bunyi. Imam silent. Na'udzubillah. Tapi masih syukur masih mau tahajud. Nah, jadi ini kita isi saja. Pelatihan 3 bulan bagus, tapi isinya harus diisi dengan pesan-pesan Islami. Suaminya pandai baca Quran, suaminya mesti sholat, ngerti masalah hukum tolak, rujuk, li'an, khulu, ngerti masalah pembagian harta warisan. Ini banyak sekarang anak-anak kita yang perempuan ditipu, dibodohi sama suami yang nggak ngerti agama ini. Hei istriku, sejak kamu jadi suami, sejak kamu punya suami aku, maka segala surat tanahmu, surat mobilmu, semuanya milik aku, karena sorgamu di bawah tapak kakiku. Ini pembodohan luar biasa. Oleh sebab itu 3 bulan pelatihan ini harus diisi dengan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keagamaan. Maka ini bagus sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga antum selalu dalam lindungan Allah, ya. 2150 santri mendoakan saya, menembus pintu-pintu langit. 2150 santri mendoakan, dari yang kecil-kecil tadi, yang kecil-kecil malah manggil Ustaz, ya. Anak-anak yang tak berdosa itu. Afwan Ustaz mau nanya, gimana hukumnya akhwat sholat pakai baju gamis, sedangkan familiarnya suka pakai mukena? Mukena itu cuma ada di Indonesia. Di Mesir nggak ada mukena. Antum capek nyari mukena di Maroko, nggak akan ketemu. Jadi pakaian dalam Islam itu tidak diatur oleh fashion, style, tapi yang diatur adalah sifatnya. Sifat pakaiannya longgar, menutup aurat, maka dia sudah boleh dipakai untuk sholat. Tidak dilihat kainnya, walaupun kainnya terbuat dari jeans, kain jeans, tapi longgar. Kainnya jeans tapi longgar, lebar, karena tidak diatur kainnya terbuat dari apa. Oh, nggak boleh pakai jeans Pak Ustaz, sholat pakai jeans batal. Mana dalilnya? Ini minal jinnati wan nas. Enggak benar. Nah, jadi jin yang nggak boleh itu kan jin sempit. Jin sempit yang sampai darahnya pun nggak mengalir. Dipakai jam 8, jam 9 pucat, bertahan darah sampai menjerit itu paha. Tolong, itu nggak boleh.
Coba lihat pakaian perempuan Jepang, kimono. Kalau ada orang Jepang masuk Islam mu'alaf, sholat dia pakai kimono, tertutup semuanya, longgar, sah sholatnya. Begitu juga dengan waktu saya dulu ceramah tinggal di hotel waktu di Taiwan. Sebenarnya saya mau ngasih tahu saya ceramah di Taiwan. Jadi saya lihat di dinding hotel itu ada gambar perempuan Cina, saudara kita Tionghoa, tapi yang zaman-zaman dulu ternyata bajunya panjang. Nonton nggak sinetron siluman ular? Itu bajunya panjang. Lama saya perhatikan, tinggal pakai jilbab aja dia, panjang, longgar, tutup aurat, tinggal pakai jilbab aja sah untuk sholat. Ya, jadi agama Islam, ya ayuhan nabi, wahai Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman, bagaimana? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, panjangkanlah kain. Karena dulu mereka orang jahiliyah pakai kain, kepalanya ditutup, lehernya kelihatan, pakai ke bawah tapi betisnya kelihatan. Turun ayat, turunkan leher tutup dan betis tutup sampai bawah, maka sholat dia dengan demikian, sholatnya sah. Nah, ini tentang masalah menutup aurat. Apa ancaman bagi orang yang mengabaikan hafalan Quran? Sebagai peringatan bagi para hufaz untuk selalu menjaga hafalannya. Orang yang melupakan bacaan Quran nanti bangkit di padang mahsyar, giginya hilang dalam keadaan ompong. Tapi hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Tapi hadis yang kuat tentang menyia-nyiakan hafalan Quran adalah termasuk bagian dari menyia-nyiakan agama Allah. Karena kata Nabi, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, intamassakum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya, kitab Allah, Al-Quran wa sunnati. Maka siapa yang menghafal Al-Quran berarti dia sudah menegakkan agama Allah, dan siapa yang melupakan berarti dia sudah merobohkan agama Allah. Oleh sebab itu, jangan gara-gara ini malah jadi takut menghafal Quran. Justru hafal terus dan terus mulazamah, terus istiqamah, ulangi hafalan, jaga hafalan, jaga pandangan mata. Syakautu ila waqi'in, aku melapor kepada Imam Waqi' su'a hifzi, tentang hafalanku yang jelek. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, Imam Waqi' memesankan padaku tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, tak mungkin Allah memberikan hafalan Quran pada orang yang kepalanya banyak perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, ghaddul basar, tundukkan pandangan, jaga kehormatan, kemuliaan. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati hafalan anak-anakku sekalian. Amin.